Kitab Minhaj al-Istiqomah fi al-Din Bey al-Salamah, berisi tentang gugatan atas peristiwa pemberontakan 1888 di Banten. Sayyid Utsman menuliskan kritik barisan ulama yang terlibat dalam jihad, berupa bersatunya petani dan jaringan tarekat untuk melawan Belanda. Sayyid Utsman menyebut jihad rakyat Banten sebagai gurur atau delusi atas ajaran Islam yang benar. Bahwa, perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon Banten, dan yang dahulu di Bekasi, sekalian itu batil bukannya jihad, sebab tiada syarat-syaratnya, malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang. Sikap Habib Utsman bin Yahya tentulah beralasan. Karena memang sudah menjadi tugasnya sebagai Mufti Agung untuk membela kepada yang mengangkat dan memberi pendapatan. Selain itu, ia adalah ulama dari kaum Arab Hadrami yang dilindungi politik Wijkenstelsel Belanda sebagai kelas kedua, atau lebih mulia di atas ulama ataupun rakyat Cilegon yang berada di kelas bawah Inlander pribumi. Jadi secara sosial dan keagamaan Utsman bin Yahya sudah menjalankan tugas yang baik yang diberikan oleh Belanda. Pada bulan Juli 1888, kaum buruh tani dan barisan ulama di Cilegon, Banten melakukan pemberontakan kepada Belanda. Dipelopori oleh Kiai Wasyid dan beberapa tokoh lainnya, seperti Lurah Jasim, Haji Abdul Ghani, Haji Usman, Tubagus Ismail dan lain-lain. Dalam laporan Belanda, sebanyak 17 pegawai dan orang Belanda tewas, sedangkan di pihak pejuang 30 orang gugur. Dan 94 orang pejuang dibuang ke beberapa daerah di Indonesia, beberapa dihukum mati gantung. Pasca pemberontakan atau geger Cilegon, Belanda semakin masif mencurigai bahkan menangkapi guru ngaji, para haji dan ulama pribumi yang kental dengan ajaran tarekat, hingga ke daerah Jawa Tengah dan Ponorogo. Geger Cilegon bisa dikatakan merupakan peristiwa besar terakhir pemberontakan yang melibatkan barisan ulama di Pulau Jawa pada abad 19. Berkaca dari itu Belanda mulai mengidentifikasi benih-benih pemberontakan pada pribumi yang menunaikan haji dengan pemberian resmi gelar haji, serta sertifikasi pada ulama, yang dimulai tahun 1903. Seiring waktu, pergerakan melawan Belanda mendapat pengaruh besar dengan pemahaman nasionalisme Indonesia. Bangsa kelas 2 yang diciptakan Belanda, sepatutnya memuliakan Indonesia bukan lagi tanah leluhurnya. Kaum pribumi, dan kelas di atasnya seperti kaum Arab dan Tionghoa atau Timur Asing membuat sejarah dan jalannya masing-masing untuk menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Untuk bersama-sama berjuang menuju kemerdekaan. Tidak ada penjajah, tidak ada kelas 2, tidak ada lagi pribumi Inlander. Demikianlah kisah perjuangan dalam geger Cilegon, Utsman bin Yahya, serta penghilangan kelas oleh penjajah. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada keliru. Salam.